Topik yang kedua adalah mengenai bedanya antara pengusaha dan pedagang. Apa bedanya pengusaha dan pedagang? Silakan Anda tulis di komen. Pedagang seperti tadi, Pak, ini Pak, bolpennya Pak, ini warnanya ada 4 Pak, ada unik Pak, lihat ada, ini memang bentuknya seperti ini sudah langka zaman dulu tapi keren banget Pak. Pak, ini Pak, bolpen kita 4 warna ya, 4 warna, lalu ini memang bentuknya jadul, unik tapi ini keren Pak. Pak, jadi kita terus-terusan jadi salesman. Salah nggak? Nggak salah. Itu pedagang. Anda jual produk, Anda mau dapat untung, mau dapat cuan dari produk yang Anda jual. Anda beli murah, Anda cari produk-produk yang cost-nya lebih rendah, Anda jual, dapat keuntungan. Itu pedagang. Tapi semuanya Anda yang lakukan sendiri sebagai salesman. Itu pedagang. Pengusaha adalah Anda belum tentu harus Anda semua yang turun. Anda bisa jadi punya beberapa orang sales, ya, di mana mereka yang bantu Anda jualin produk bolpen ini ke customer-customer. Ya, Anda ngapain? Anda create sistemnya. Bisa jadi Anda mungkin duduk di belakang, nggak perlu Anda sendiri harus turun. Anda bisa punya sales team yang membantu Anda menjualin bolpen ini ke lebih banyak orang. Anda tinggal duduk, lalu Anda tinggal lihat dashboard. Penjualan saya di daerah sini sekian, penjualan saya daerah sini sekian. Anda lihat dashboardnya, lihat penjualan mana, dari sales mana yang paling bagus, dari sales mana yang customernya paling banyak. Anda cuma tinggal lihat dashboard Anda, lalu Anda evaluasi. Sales-sales yang bagus kasih reward, sales-sales yang mungkin masih kurang efektif dan sebagainya bisa jadi kasih training, atau mungkin Anda bisa jadi replace orangnya dengan orang-orang yang memang sudah lebih punya skill. Tapi yang lebih gampang adalah di training saja. Nah, coach ngomongnya gampang, pelaksanaannya susah. Betul, saya tahu. Business owner yang masih jadi pedagang banyak. Karena zaman sekarang, kalau nggak saya sendiri jualan, nggak ada omset, coach. Jadi terpaksa saya harus jadi pedagang dulu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan Anda dagang terus? Apakah Anda nggak mau create semacam sistem duplikasi? Ya maunya gitu, coach. Tapi tidak mudah. Memang tidak mudah. Siapa bilang mudah? Tetapi kan ada caranya. Caranya gimana? Caranya ya, saya salah satunya, saya ini lakukan langsung, saya bantu klien-klien saya untuk create the sales system, duplikasinya gimana? Apakah bisa setiap bisnis? Kita bisa bicarakan, kita bisa evaluasi, kita bisa ngobrol dulu, apa dulu yang kita bisa duplikasikan. Kenapa mesti duplikasikan? Karena kalau Anda tidak duplikasikan, Anda jadi pedagang terus-terusan. Bisa untung, of course. Bisa cuan, of course, karena Anda tahu modalnya dan Anda tahu harga jualnya berapa supaya dapat margin. Untuk tutupin biaya Anda, bisa untung. Pertanyaan, mau sampai kapan? Ada expirednya tentunya. Kalau Anda udah capek, kalau Anda terus-terusan semua, ya akhirnya berapa banyak customer yang bisa Anda datangin, berapa banyak scope-nya seberapa besar. Tapi kalau Anda punya sistem sales-nya, ya, atau punya beberapa orang yang bisa menduplikasi kerja Anda ngapain? Anda bisa mundur ke belakang. Apakah bisnisnya jadi nggak bagus sebagus Anda? Mungkin ada penurunan sedikit, tetapi Anda sedang membangun duplikasi dan multiplikasi. Ya, ada kalanya kita mungkin step back sebentar, tapi kita mulai membangun. Oke, itu bedanya pengusaha dan pedagang. Topik yang kedua adalah mengenai bedanya antara pengusaha dan pedagang. Apa bedanya pengusaha dan pedagang? Silakan Anda tulis di komen. Pedagang seperti tadi, Pak, ini Pak, bolpennya Pak, ini warnanya ada 4 Pak, ada unik Pak, lihat ada, ini memang bentuknya seperti ini sudah langka zaman dulu tapi keren banget Pak. Pak, ini Pak, bolpen kita 4 warna ya, 4 warna, lalu ini memang bentuknya jadul, unik tapi ini keren Pak. Pak, jadi kita terus-terusan jadi salesman. Salah nggak? Nggak salah. Itu pedagang. Anda jual produk, Anda mau dapat untung, mau dapat cuan dari produk yang Anda jual. Anda beli murah, Anda cari produk-produk yang cost-nya lebih rendah, Anda jual, dapat keuntungan. Itu pedagang. Tapi semuanya Anda yang lakukan sendiri sebagai salesman. Itu pedagang. Pengusaha adalah Anda belum tentu harus Anda semua yang turun. Anda bisa jadi punya beberapa orang sales, ya, di mana mereka yang bantu Anda jualin produk bolpen ini ke customer-customer. Ya, Anda ngapain? Anda create sistemnya. Bisa jadi Anda mungkin duduk di belakang, nggak perlu Anda sendiri harus turun. Anda bisa punya sales team yang membantu Anda menjualin bolpen ini ke lebih banyak orang. Anda tinggal duduk, lalu Anda tinggal lihat dashboard.
penjualan saya di daerah sini sekian, penjualan saya daerah sini sekian. Anda lihat dashboardnya, lihat penjualan mana, dari sales mana yang paling bagus, dari sales mana yang customernya paling banyak. Anda cuma tinggal lihat dashboard Anda, lalu Anda evaluasi. Sales-sales yang bagus kasih reward, sales-sales yang mungkin masih kurang efektif dan sebagainya bisa jadi kasih training, atau mungkin Anda bisa jadi replace orangnya dengan orang-orang yang memang sudah lebih punya skill. Tapi yang lebih gampang adalah di training saja. Nah, coach ngomongnya gampang, pelaksanaannya susah. Betul, saya tahu. Business owner yang masih jadi pedagang banyak. Karena zaman sekarang, kalau nggak saya sendiri jualan, nggak ada omset, coach. Jadi terpaksa saya harus jadi pedagang dulu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan Anda dagang terus? Apakah Anda nggak mau create semacam sistem duplikasi? Ya maunya gitu, coach. Tapi tidak mudah. Memang tidak mudah.